Selamat siang bagi kita semua. Siang. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita diberikan nafas kehidupan. Di mana di sini saya sebagai moderator Daniel Welander ingin memandu acara seminar proposal teman kita Felix Sitepu. Adapun rangkaian acara kita itu yang pertama adalah pendahuluan yang kata sambutan dari moderator yang akan dilanjutkan oleh Felix Sitepu untuk menseminarkan seminar proposalnya. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung aja kita kasih ke Felix Sitepu untuk menseminarkan proposalnya. Kepada Felix, dan persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya Felix Sitepu ingin membawakan materi tentang meningkatkan keterampilan berenang gaya bebas pada siswa kelas 7 SMP dengan media swimming pool. Untuk meningkatkan keterampilan berenang gaya bebas pada siswa SMP menggunakan metode swimming pool. Masalah, siswa SMP kelas 7 sukar dalam belajar berenang gaya bebas. 2. Solusinya, metode swimming pool untuk mempermudah siswa kelas 7 untuk belajar berenang gaya bebas. Olahraga renang pada hakikatnya merupakan olahraga yang sudah dikenali sejak zaman dahulu. Aktivitas olahraga renang banyak digemari oleh manusia. Olahraga renang banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Renang merupakan olahraga yang terukur, yaitu kemampuan renang seseorang dilihat dari berdasarkan kesempatan waktu renang yang dimilikinya. Dalam latihan renang gaya bebas, yang paling utama diperhatikan dan disampaikan penguasaan teknik yang benar adalah kecepatan renang dan ketepatan gerakan renang. 2. Di sini saya akan membawakan rumusan masalahnya. 1. Bagaimana keterampilan renang siswa kelas 7 SMP sebelum menggunakan media swimming pool? 2. Hasil pelajaran renang siswa kelas 7 SMP sudah menggunakan media swimming pool. 3. Ada pengaruh penerapan media swimming pool terhadap hasil belajar siswa kelas 7. Renang merupakan bagian dari olahraga yang mengharuskan atletnya untuk melakukan gerakan yang sedikit efisien. Hal tersebut dikarenakan dalam cabang olahraga ini merupakan begitu berkesempatan yang maksimal untuk menghasilkan catatan waktu yang spesifik dengan cabang olahraga yang dimiliki atlet tersebut. Renang merupakan cabang olahraga individu yang berdasarkan waktu dan asli seseorang berenang untuk mendapatkan waktu terbaik dari perenang tersebut. Berdasarkan gaya yang disebutkan merupakan gaya yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya gaya bebas. Kerangka teoritis. 1. Pengertian berenang. Renang merupakan hal yang mengharuskan atletnya untuk melakukan gerakan yang efisien dan efektif. Yang hal tersebut dikarenakan dalam cabang olahraga ini menentukan kecepatan maksimal untuk menghasilkan catatan waktu sampai finish. 2. Hasil berenang. Beberapa gaya yang telah disebutkan merupakan gaya yang serangkaian dipertandingkan untuk daerah, provinsi, kecamatan, ataupun internasional. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil berenang. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil berenang, contohnya ketekunan,
ketahanan dalam air, kebiasaan, dan pengulangan dalam melakukan materi tersebut. 4. Pengertian media swimming board. Pengertian media swimming board itu menggunakan alat bantu untuk menambahkan tekanan pada kaki untuk mendapatkan atau mengapung dalam air. 4. Fungsi dan penerapan media swimming board. Fungsi dari penerapan media swimming board ialah ngedrill atau menambah otot kaki pada saat berenang gaya bebas. Penerapannya bisa dilakukan dalam air ataupun di luar air. Langkah-langkah penerapan swimming board. Langkah-langkah penerapan swimming board kita bisa melakukannya meletakkan papan seluncur di air, menekannya agar kita bisa mengapung di air dan kaki kita melakukan gerakan gaya bebas. Kemajuan prestasi atlet merupakan akibat langsung dari jumlah dan kualitas kerja yang dicapai dalam latihan. Beban kerja dalam latihan ditingkatkan secara bertahap dan disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan setiap atlet. Organisme akan memberikan reaksi berupa perubahan motorik, psikologis sebagai pemenuhan kebutuhan adanya peningkatan beban latihan. Dalam cabang olahraga renang terdapat 4 gaya yang selalu diperlombakan, antara lain gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kuku. Keempat gaya renang tersebut mempunyai tingkat kesulitan masing-masing. Untuk dapat berprestasi dalam cabang olahraga, seorang atlet harus mampu menguasai teknik-teknik renang itu sendiri. Sehingga dengan menguasai teknik tersebut, para atlet dapat hasil yang maksimal. Jadi gini, dalam melakukan gerakan renang, setiap gerakan-gerakan renang ini mempunyai teknik atau tingkat kesulitannya masing-masing. Contoh yang saya bawakan gerakan renang gaya bebas menggunakan metode swimming board. Dia berpacu menambah tekanan kaki untuk menambahkan otot kaki agar tidak kram dan kuat dalam melakukan gerakan tersebut. Ya, saya lanjut. Hipotesis tindakan. Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibutuhkan untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut melakukan pengecekannya. Adapun hipotesis penelitian adalah hari 1 latihan bumper lebih berpengaruh terhadap daya ledak otot tungkai dan kecepatan renang gaya bebas para atlet 50 meter di Glading Swimming Club Medan tahun 2023. Di sini dalam latihan hari pertama, atlet memilih latihan bumper lebih berpengaruh terhadap daya ledak ototnya, lebih kuat ledakan otot tungkainya dan kecepatan renangnya dalam 50 meter pada atlet Glading Swimming Club Medan. Hari 2, latihan box jump lebih berpengaruh terhadap daya ledak otot tungkai dan kecepatan renang gaya bebas pada atlet 50 meter di Swimming Club Medan tahun 2023. Di sini saya menggunakan metode penelitian eksperimen. Penelitian dengan pendekatan eksperimen adalah salah satu penelitian yang berusaha mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terjadi. Metode eksperimen atau perlakuan dengan teknik pengambilan data yang melibatkan 2 variabel bebas, yaitu latihan
golfer dan latihan variabel terkait yaitu ledakan kocok tungkai dan kecepatan berenang gaya bebas 50 meter pada atlet renang putra. Nah, uji normalitas. Diuji masing-masing data peneliti yaitu otot power tungkai dan kemampuan renang gaya dada. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan rumus C kuadrat dari buku Sutrisno Hardi, yaitu untuk mengetahui distribusi datanya yang menyimpang atau tidak didistribusikan secara normal. Kaidah yang digunakan untuk mengetahui normal dan tidaknya suatu sebarang adalah P 0,5 sebarang dinyatakan normal. Jika P 0,05 disebarkan dikatakan tidak normal, kali 2 hitung X kuadrat. Pengambilan data power otot tungkai dalam renang gaya bebas dilaksanakan 18 November 2023 mulai pukul 8 sampai dengan selesai. Yang sebelumnya telah diberikan pengarahan terlebih dahulu. Tempat pengambilan bertempat di kolam renang Sarwi Kumbana SMP kelas 7 untuk pelaksanaan metode swimming pool untuk pelaksanaan tes kemampuan renang gaya bebas. Pentingnya kekuatan kaki pada saat melakukan gerakan pada nomor renang gaya bebas dikarenakan pada saat awal renang gaya bebas mencapai jarak yang secepat-cepatnya dan mempercepat hasil yang dicapai, power kekuatan dapat menimbulkan kekuatan yang lebih dalam renang secepat-cepatnya. Oleh karena itu disimpulkan bahwa variabel N rata-rata pada tabel power tungkai X kemampuan renang gaya dada 24, 50 meter 86, gerakan kekuatan kaki pada saat melakukan gerakan yang membutuhkan kekuatan karena power otot tungkai merupakan salah satu komponen fisik yang sangat dominan. Penerapannya dalam setiap gerakan eksplosif tubuh power tungkai saat berpengaruh terhadap gaya renang gaya bebas. Karena renang gaya bebas menggunakan gerakan tungkai mencapai hasil yang cepat-cepat di situ. Nah, sini kesimpulan dari seminar saya. Setelah melakukan penelitian ini, saya mendapatkan kesimpulan bahwa keterampilan berenang gaya bebas siswa SMP kelas 7 meningkatkan dengan menggunakan metode swimming pool dan siswa lebih efektif dalam menangkap pelajaran berenang gaya bebas. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa berenang gaya bebas dengan menggunakan swimming pool diterapkan secara berhasil. Sekian dari seminar saya ucapkan ada salah kata dalam penyampaian materi saya ucapkan terima kasih. Oke, baik itulah seminar proposal dari teman kita Felis Teguh. Mungkin beri aplaus dulu untuk teman kita. Oke, setelah berakhirnya seminar dari proposal dari teman kita Felis Teguh, maka berakhir juga lah seminar proposal pada hari ini. Saya sebagai moderator dan Wilander pamit undur diri. Terima kasih. Selamat siang. Apa ya?
3%.